Baik, kita akan memasuki acara inti dari webinar ini ya, dokter-dokter sekalian, yaitu presentasi pertama dari Dr. Fikri Mirza Putranto, spesialis TTBKL, subspesialis neurologi konsultan, dengan topik analisis audiogram nada murni pada OMSK sebagai strategi pendekatan operasi. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Fikri Mirza. Dr. Fikri Mirza menempatkan pendidikan profesi dokter di Universitas Indonesia, begitu juga di pendidikan S2 dan S3. Beliau bekerja di RS Universitas Indonesia dari 2020 sampai sekarang, RS Islam Cempaka Putih dari 2010 sampai sekarang, dan RS khusus THT Bedah Proklamasi Jakarta. Dan ada beberapa kursus beliau di dalam dan luar negeri. Baik, kepada Dr. Fikri Mirza, dipersilakan dengan segala hormat, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Terdengar, Dokter. Baik, ya. Jadi hari ini saya, jadi ini teman-teman sejawat sekalian, saya konsultan NO yang ngomongin Oto, nanti kalau di tempatnya NO biasanya saya ngomongin NO dari sisi Oto gitu ya. Jadi eh, hari ini saya dapat terima kasih pada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa diskusi. Hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Validasi dan Interpretasi Hasil Pemeriksaan Audiologi sebagai dasar perencanaan bedah telinga tengah. Jadi ini agak sedikit lebih luas dibandingkan dengan yang disampaikan oleh panitia karena sebenarnya prinsip dasar dari pemeriksaan audiologi tidak pernah berdiri sendiri. Jadi pemeriksaan audiologi itu selalu harus saling melengkapi sehingga bisa diambil suatu kesimpulan. Baik, jadi eh, berbeda dengan konsep yang ada pada zaman dahulu, di mana pemeriksaan audiometri itu hanya dianggap untuk mengetahui status pendengaran, tapi dengan perkembangan penelitian sekarang, pemeriksaan pendengaran ini punya arti penting dalam proses diagnosis dan perencanaan bedah gangguan konduktif tergantung bagaimana kita melakukan evaluasinya. Nah, seperti saya kemukakan di awal bahwa pemeriksaan audiologi itu tidak boleh berdiri sendiri, jadi harus saling mengkonfirmasi untuk mendapatkan hasil yang valid dan saling melengkapi. Nah, prinsip dasarnya pemeriksaan audiologi yang dikerjakan sebelum kita melakukan bedah infeksi telinga itu bisa kita bagi menjadi tiga, yaitu audiometri nada murni, audiometri tutur, dan tipanometri. Yang memang yang paling penting ketika kita melakukan perencanaan bedah adalah bagaimana kita melakukan analisis airborne gap dari audiometri nada murni. Audiometri tutur nanti berfungsi untuk mengkonfirmasi sebenarnya apakah gangguan pendengaran pada pasien ini confirm atau tidak dia merupakan kelainan sensori atau suatu kelainan yang tipe gangguan campur. Nah, terutama ini dipakai kapan kalau misalnya kita mendapatkan kasus-kasus kecurigaan komplikasi ke telinga dalam atau labirin ya. Kemudian timpanometri ini prinsipnya adalah untuk mengevaluasi apakah kompleks telinga tengah yang akan kita lakukan rekonstruksi ini mempunyai potensi untuk mengalami recurrent retraction atau tidak. Karena fungsi telinga yang terutama pada pasien dengan OMSK, tentu kita menggunakan timpanometri yang tipe perforasi ya, itu dia nanti mengevaluasi bagaimana aliran udara dari telinga tengah menuju tuba Eustachius. Apakah ada sumbatan atau tidak? Baik, kita akan mulai dari prinsip kerjanya dulu dari pemeriksaan audiometri. Jadi, audiometri itu adalah suatu pemeriksaan untuk menilai ambang dengar. Jadi, ambang dengar itu adalah suara terkecil yang bisa didengar oleh manusia. Dia bisa dilakukan transducernya atau yang memberikan suara itu bisa keluar dari air conduction menggunakan headphone, macam-macam headphone-nya, atau melalui yang kedua adalah melalui bone conduction. Air conduction itu bercerita tentang gabungan antara fungsi saraf, jadi fungsi koklea dan saraf pendengaran, plus efektivitas fungsi dari telinga tengah dan liang telinga. Kalau kita asumsikan bahwa pada pasien OMSK itu liang telinganya pasti bersih, tidak ada kotoran dan sebagainya waktu dilakukan pemeriksaan, maka AB gap
atau jeda atau selang antara fungsi dari bone conduction dikurangi dari fungsi dari air conduction yang menurun akibat adanya infeksi, ini akan bercerita sebenarnya bagaimana sistem kompleks telinga tengah bekerja pada kasus infeksi telinga tengah. Nah, sedangkan audiometri tutor tadi gunanya adalah untuk mengevaluasi apakah kelainannya itu memang murni hanya terjadi di koklea atau dia koklea plus saraf pendengaran. Nah, tentu kita harus tahu dulu sebelum kita menggunakan informasi ini, apakah memang ada resiko kesalahan pada pemeriksaan pendengaran. Yang pertama adalah karena tidak dilakukannya suatu masking sehingga terjadi cross hearing. Yang kedua adalah pada pasien-pasien tinnitus yang kemungkinan respon yang diberikan pada pasien oleh pasien ini bias akibat adanya tinnitus yang dia dengar. Ya, ini adalah hal-hal yang kita akan gunakan untuk melakukan ketika kita melakukan validasi pemeriksaan audiometri. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah dari pemeriksaan audiometri justru melakukan konfirmasi apakah benar airborne gap dan status pendengaran yang dilaporkan oleh pasien. Jadi dalam pemeriksaan saya paham bahwa tidak semua teman-teman sejawat melakukan pemeriksaan audiometri itu oleh tenaga audiolog yang terlatih. Ada sebagian yang mungkin dilakukan oleh pribadi oleh dokter THT. Karena itu jangan lupa setelah melakukan pemeriksaan audiometri jangan lupa melakukan Weber audiometri. Jadi Weber audiometri itu dilakukan dengan meletakkan bone conduction di dahi, kemudian memberikan stimulus yang paling keras yang bisa diberikan atau 30 dB di atas ambang bone conduction. Ya, nah dengan memberikan bone conduction ini kita mendapatkan informasi apakah benar penyataan bahwa pasien ini mendapatkan tuli konduktif atau tidak. Jadi harusnya kan kalau misalnya dia tuli konduktif, satu sisi harusnya dia akan lateralisasi ke sisi konduktif, atau kalau misalnya dua sisi, maka dia akan lateralisasi ke sisi yang lebih berat. Nah, benarkah ini terjadi? Nah, itu yang kita mesti konfirmasi dengan pemeriksaan yang dianjurkan adalah melakukan pemeriksaan bone atau Weber audiometri. Ya. Nah, bagaimana prinsip untuk timpanometri? Timpanometri itu pada prinsipnya umumnya adalah dilakukan pada kondisi gendang telinga utuh. Tapi dalam kondisi gendang telinga tidak utuh, maka kita akan menggunakan pemeriksaan timpanometri pada kondisi gendang telinga bolong. Jadi kalau misalnya dia jadi pasien diberikan tekanan positif, kemudian diminta melakukan menelan berulang. Kalau misalnya setelah menelan 3-5 kali terjadi sisa tekanan, pasca 5 kali menelan, maka dia artinya ada sumbatan nih di daerah tuba Eustachius. Tapi kalau sama tekanannya menetap setelah 5 kali maksimum menelan, maka ini artinya ada sumbatan total di sana. Nah, ini nanti sebenarnya akan besar hubungannya dengan apakah ada resiko reperforasi dari timpanoplasti yang kita lakukan. Atau misalnya pada konsep melakukan timpanoplasti nanti ada timpanoplasti yang kita gabungkan dengan pemasangan T-cup untuk membuat kondisi inflamasinya sembuh di daerah tuba Eustachius. Jadi kita harus memodifikasi bagaimana melakukan pemasangan timpanoplasti tadi untuk berdasarkan hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan preoperatif yang kita kerjakan ini. Baik ya, jadi ini adalah penelitian yang menyatakan bahwa kalau misalnya dia melakukan terjadi gangguan berat pada pemeriksaan tuba, maka gangguan pada pemeriksaan timpanometri tadi, maka dia terganggu nih fungsi kemampuan uptake-nya dari grafnya bisa sampai 67% kalau yang sedang, kalau yang parsial ya, kalau yang berat sampai 33%. Jadi ini adalah sesuatu yang memang akhirnya harus kita jelaskan pada pasien bahwa kalaupun saya lakukan penutupan gendang telinga, mungkin saya tidak bisa menutup semuanya, saya akan memasang cup,
Yang targetnya adalah kalau misalnya dia inflamasinya mereda, maka cup ini bisa kita copot. Jadi tidak selesai dengan satu kali pemeriksaan, satu kali apa namanya tindakan. Baik, nah sekarang kita masuk pada inti dari cerita kita adalah bagaimana menggunakan data audiometri tadi untuk perencanaan operasi. Jadi prinsip kerjanya adalah bahwa sistem telinga tengah itu terbentuk oleh suatu bejana berhubungan. Jadi prinsip fisika bejana berhubungan di mana membran ada perbedaan luas area membran timpani dengan oval window dikalikan dengan prinsip-prinsip jungkat-jungkit ya. Jadi di mana ini panjang dari umbo ke sendi malleus incus itu berbanding dengan panjang dari sendi malleus incus ke kepala stapes. Ini akan bercerita tentang full kemampuan sempurna dari fungsi telinga tengah untuk satu melakukan amplifikasi dan yang kedua adalah melakukan konduksi dari suara. Di mana kalau kita lihat bahwa umbo ini menjadi sangat penting, jadi kalau terjadi perforasi di umbo, maka kemampuan membran timpani untuk mengkonsentrasikan suara ke dalam pasti kecil, pasti berkurang. Yang kedua adalah kalau misalnya terjadi perforasi di daerah posterior, ini juga akan mempengaruhi aliran suara yang masuk ke dalam telinga dalam yang harusnya adalah satu arah, ini akan menjadi dua arah. Jadi masuk lewat sistem telinga membran timpani telinga tengah ke oval window dan satu lagi adalah masuk lewat celah perforasi di daerah posterior yang langsung masuk ke ground window. Akibatnya apa? Akibatnya energi yang dihasilkan di dalam telinga dalam ini bisa berkurang. Faktor apa lagi yang akan menyebabkan penurunan pendengaran adalah kalau terjadi putus atau adanya hambatan gerakan pada tulang pendengaran sehingga daya konduktansi dan amplifikasi menjadi berkurang. Bagaimana kita tahunya itu? Nah, tentu kita harus melihat bagaimana pola AB gap. Jadi kalau kita tadi cerita bahwa AB gap itu adalah bercerita tentang efisiensi dari sistem telinga tengah menghantarkan bunyi dari gendang telinga sampai ke oval window, maka perbedaan antara fungsi saraf yang direpresentasi oleh bone conduction dan fungsi efektivitas adalah direpresentasi oleh air conduction. Nah, itu AB gap itu yang bercerita berapa di mana lokasi kerusakannya, ya. Secara umum bahwa eh, perforasi yang lebih dari 40% di posterior itu akan menghasilkan AB gap yang lebih besar. Kemudian maksimum rata-rata AB gap itu adalah 60 dB. Ya, kalau misalnya dia masih murni hanya mengalami gangguan perforasi gendang telinga. Kalau sudah lebih atau dari 60 dB, itu sebenarnya kemungkinan ada gangguan juga di tulang pendengaran, bisa putus ataupun kekakuan tulang pendengaran. Ya. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kalau misalnya dia hanya mengalami gangguan pendengaran dengan AB gap seperti ini, pola seperti ini, maka ini hanya terjadi pada perforasi membran timpani. Di mana kalau kita lihat, ini kan gambarnya kalau kita lihat audiogram jadi kebalik ya. Jadi karena ini yang gedenya ke atas, yang kalau audiogram kan gedenya ke bawah. Jadi kita akan melihat polanya bahwa pada air conduction di 2 AB gap di 2 kHz itu kalau dia hanya menggunakan perforasi itu tidak akan lebih dari 20 dB. Gitu ya, begitu dia ada kelainan di tulang pendengaran, baik itu dia kekakuan ini macam-macam. Ada kekakuan karena misalnya memang ada tympanosklerosis atau kekakuan karena ada jaringan granulasi di telinga tengah. Atau misalnya kekakuan karena misalnya adanya cairan penuh jadi pasiennya aktif dan sebagainya. Kita lihat bahwa ada peningkatan nih secara bermakna dari yang harusnya di area sekitar 15 antara plus minus 15 dB itu naik secara bermakna menjadi sekitar 20 dB. Demikian juga dengan AB gap di 2 kHz. Di mana yang tadinya naik yang tadinya adalah sekitar 25 dB dia naik menjadi lebih dari 30 dB. Apalagi kalau terjadi putus tulang pendengaran yang tidak tersambung oleh jaringan lunak. Maka kita akan mendapatkan AB gap maksimal. Di mana
gangguan pendengaran ini akan muncul sebagai yang di 500 ini sekitar 40 sampai 45 dB. Jadi itu artinya kalau misalnya dia band conduction-nya normal, nah 10, maka ditambah 40 jadi 50 sampai 70 dB ya. Itu maksimumnya. Gitu ya. Jadi makanya selalu saya ajarkan bahwa kalau misalnya Anda mendapatkan ambang dengar lebih dari 70 dB, hati-hati ini mungkin bukan murni tuli konduktif. Umumnya ini adalah sudah tuli campur. Kenapa? Karena maksimum gangguan konduktif itu ada di sekitar 70 dB. Jadi kalau biasanya pada pemeriksaan audiometri kita kesulitan melakukan masking pada kondisi bilateral konduktif, kita lihat tuh si air conduction-nya untuk antara lain sebagai petunjuk ya. Jadi kalau air conduction-nya sekitar 90 dB, jangan berpikir wah ini masih konduktif, tenang aja gitu. Jangan. Ini sudah sebenarnya sudah punya potensi bahwa sebenarnya ini sudah tuli campur ya. Oke. Nah, bagaimana melakukan predictive value? Jadi, ternyata penelitian yang dilakukan oleh Sheikh itu tahun 2016 mendapatkan bahwa nilai-nilai audiogram ini paling baik ya, kalau dinilai sebagai NPV ya. Jadi kalau kita lihat nilainya akan paling baik nih di angka-angka NPV. Artinya apa? Artinya kalau dia gambarnya seperti ini, jadi gambar audiogramnya gapnya kurang dari 20 dB dengan ambang dengar kurang dari 40 dB pada rata-ratanya pada semua frekuensi, maka kita bisa tahu bahwa apa? Bahwa ini kemungkinan hanya terjadi akibat variasi perforasi gendang telinga. Tapi kalau baca NPV itu begitu. Jadi kalau negatif, jadi kalau tidak lebih dari ini, maka sebenarnya dia kemungkinan besar murni hanya perforasi gendang telinga sebesar ini dengan tulang pendengaran utuh. Tapi kalau misalnya dia perforasi kecil, yang paling harus hati-hati teman-teman sekalian adalah kalau ada perforasi kecil nih kayak di depan, tapi airborne gap-nya lebar, tidak sesuai dengan perforasi, maka jangan langsung mengambil kesimpulan, oh ini mudah. Ini kan konteksnya kita besok-besok akan belajar mingoplasti gitu ya. Ini mudah, ini cukup pasang gendang telinga saja. Kenapa? Karena sebenarnya di balik tulang pendengar, di balik gambar gendang telinga yang seakan-akan utuh ini, kemungkinan ada patologi pada tulang pendengaran. Itu take home message paling mudah pertama yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau ada gambaran perforasi yang tidak sesuai dengan audiometri, yang tidak sesuai dengan gambaran perforasi, maka hati-hati. Kita harus mulai berpikir apakah ada sesuatu yang terjadi behind the tympanic membrane. Itu adalah sesuatu yang paling mudah, yang nggak usah mikir banyak-banyak. Kenapa? Karena memang nilainya NPV bukan PPV. Gitu ya. Begitu ada sesuatu yang lebih dari cut off ini, jadi kalau misalnya 500 lebih dari 30, di 1000 lebih dari 30, di 2000 lebih dari 20, di 4000 lebih dari 30, cari penyebabnya apa. Gitu ya, cari penyebabnya apa. Melalui apa? Nanti diskusi kita selanjutnya adalah dengan Dr. Tiwi melalui CT scan. Evaluasi itu, apakah memang struktur telinga tengahnya mengalami suatu masalah atau tidak. Nah, jadi kami ini berdasarkan penelitian-penelitian kemarin tuh, kita waktu PITO 2025 tuh, dalam rangka PITO tuh bikin evaluasi kecil-kecilan dari sekitar 50 atau 80 gitu ya, kasus-kasus yang sudah kita lakukan operasi, kemudian kita konfirmasi bagaimana status tulang pendengarannya. Ternyata sesuai nih, bahwa AB gap 2 kHz, rata ambang dengar, dan AB gap 4 kHz itu adalah yang memiliki AUC paling tinggi. Jadi bisa bercerita paling banyak tentang apa yang terjadi di balik gendang telinga. Gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita lihat nih, kita buat suatu protokol pemeriksaan. Jadi lihat dulu nih, tipe aman atau dengan kolesteatom. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah lihat dari klinis, apakah ini tipe aman atau kolesteatom. Kenapa? Yang harus hati-hati dengan kolesteatom adalah adanya yang disebut sebagai
functional uh, functional putus, jadi putus yang tapi sifatnya fungsional karena diganti oleh adanya massa akibat kolesteatom. Jadi tulang pendengaran yang hilang karena ada massa kolesteatom yang dalam tanda kutip ya menghubungkan antara malleus, bahkan bisa malleus dengan foot plate stapes. Saya pernah ketemu. Jadi kalau kolesteatomanya cukup padat sehingga malleus sama foot plate stapes itu bisa bisa terhubung menghasilkan gangguan pendengaran yang tidak terlalu berat. Jadi sekitar 40 sampai 50 dB. Ya. Nah, itu karena dia kolesteatom. Nah, tapi kalau tipe aman, umumnya kita cerita kemungkinan besar memang ada masalah di tulang pendengaran. Jadi bedakan dulu ini tipe aman apa kolesteatom. Kalau tipe aman, oke, kita lihat nih yang kedua. Berapa rata ambang dengar? Kalau dia lebih dari 45 dB dengan salah satu, apakah airborne gap di 2 kHz lebih dari 25 dB atau airborne gaps di 4 kilo lebih dari 20 dB, maka Anda harus evaluasi selanjutnya adalah CT scan. Kalau dia tuli campur, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ambang dengarnya atau tuli SNHL masih bisa direkonstruksi atau tidak. Oke, hasil kombinasi 1, 2, ini 2 dianggap jadi 1, dan 3 ini akan menghasilkan jawaban bagaimana kita melakukan perencanaan bedahnya. Apakah kita hanya akan melakukan suatu timpanoplasti dengan atau tanpa osikloplasti? Apakah osikloplastiknya parsial atau total? Nanti itu kita evaluasi dari hasil CT scan-nya. Kemudian apakah kita membutuhkan suatu mastoidektomi? Mau mastoidektomi endoskopi, jadi kita membuka apikotomi dari liang telinga, kemudian memperluas ke area posterior, atau melakukan timpanomastoidektomi dinding utuh, jadi bisa combine antara endoskop dengan mikroskop, atau melakukan mastoidektomi dinding runtuh dengan rekonstruksi, bagaimana melakukan rekonstruksi, perencanaan rekonstruksi liang telinga, atau apakah misalnya sampai membutuhkan suatu amputasi tip karena memang pneumatisasi luas. Jadi nanti itu posisinya Dr. Tiri nanti yang akan menggambarkan sama teman-teman sekalian. Atau bahkan kalau misalnya sudah habis semuanya, ambang dengar nggak bisa dilakukan rekonstruksi, maka cerita mastoidektomi ini menjadi suatu yang sifatnya hari ini tidak dianjurkan di level internasional. Kenapa? Karena melakukan mastoidektomi, apalagi dinding runtuh yang tidak direkonstruksi pada ambang dengar SNHL berat, ini akan menciptakan suatu kecacatan baru, di mana pasien akan mengalami yang disebut sebagai bowel syndrome, sehingga dia terpaksa bolak-balik harus datang ke dokter untuk membersihkan liang telinga yang sebenarnya nggak fungsional. Jadi rekomendasinya apa? Sitotopetrosektomi, Blanchard procedure. Tutup sekalian, angkat semua kulitnya, tutup sekalian, buat pasien sembuh ketika dia selesai dari pengobatan kita. Gitu ya. Jadi ini akan mengurangi kecacatan pasien dan kebutuhan pasien untuk kontrol berkala. Tapi tentu ini syaratnya adalah harus yakin Anda membersihkan semuanya yang ada di dalam. Baik, contoh kasus mungkin ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah pasien datang dengan perforasi, ya, telinga kanan sama telinga kiri. Kita lihat ada plak timpanosklerosis ya di sebelah posterior. Tentu pertanyaan kita adalah yang di sebelah kanan ini, kita lihat ambang dengarnya tidak lebih dari 45. Setuju? Kemudian AB gap-nya 15 dan 30 dB. Jadi karena ambang dengarnya kurang dari 45, maka keputusan kita adalah pada kasus ini, kita sebenarnya nggak butuh-butuh amat untuk melihat CT scan. Jadi kita bisa langsung, sebenarnya ini kasus yang recommended untuk dilakukan timpanoplasti. Tapi ingat, lihat, ini ada plak, ya, ada plak timpanosklerosis, ini debatable. Kalau kemarin kita diskusi di Jepang, mereka minta ini semuanya diangkat. Supaya kenapa? Karena ini area yang lebih yang kurang memiliki pembuluh darah. Jadi sehingga menghambat terjadinya penyembuhan luka. Oke, kita buktiin bahwa ternyata secara pemeriksaan benar ini ada perselubungan ringan, cuman pada evaluasi MIP, nah ini evaluasi CT scan ya, kita bisa, kalau Anda punya DICOM viewer, Anda sangat mudah melakukan evaluasi tulang pendengaran menggunakan rekonstruksi MIP, di mana kita bisa melihat tulang pendengaran
gambaran bukan hanya dari sisi aksial, koronal, tapi secara 3 dimensi. Di sini kita bisa lihat bahwa ini tulang pendengarnya nyambung nih dari malleus, incus, stapes, cuma di sekelilingnya banyak jaringan granulasi, jaringan apa perselubungan. Jadi apa? Apakah bisa ini cocok untuk dilakukan hanya butterfly? Tentu tidak. Kenapa? Karena di sini kita lihat ismusnya tertutup tuh. Ini area ismusnya tertutup. Jadi ini rekomendasinya adalah tympanomeatal flap, kemudian bersihkan, pasang. Nah ini kalau yang ini gimana? Oh ini kosong nih, cakep kan? Jadi yang sisi sebelahnya kosong, kerjain aja, pasang aja itu kalau misalnya Anda mau lakukan butterfly, cocok banget kerjakan butterfly. Nah kalau yang gini gimana? Ya, kalau kayak gini mah, ini jebol banget nih, ambang EB gap-nya udah lebih dari 30, ambangnya 60, kita expected-nya adalah tulang pendengarnya putus. Buktiin pakai CT scan. Udah hancur, malleus incus nggak ada, stapes nggak ada, ya kaki stapes juga mungkin nggak ada. Jadi mungkin kita butuhkan adalah suatu rekonstruksi menggunakan prostesis tulang pendengar atau cartilago. Nah, hal-hal yang sama juga kita lakukan. Ini contoh kasus kedua, di mana ini adalah kasus tuli konduktif dengan gendangan telinga utuh, di mana seakan-akan timpanometrinya normal, nggak memberikan masalah, tapi dari sisi audiometrinya kita lihat bahwa ada EB gap yang besar di sini, terutama pada area 500. Yang artinya apa? Yang artinya adalah nada rendah tidak tersampaikan ke telinga dalam. Jadi kita lihat EB gap di 500-nya itu hampir lebih dari ambangnya lebih dari 60 dB. Yang kedua apa? Jangan-jangan ini bukan murni tuli konduktif. Kenapa? Karena ini ambangnya udah di atas 70 dB ya. Ini jangan-jangan ini udah tuli campur di mana bone conduction-nya harusnya lebih turun. Mungkin pasiennya merasa bahwa karena ini sudah lama, mungkin pasiennya ada cross hearing. Jadi namanya superlateralisasi. Ya, jadi dia sebenarnya mendengarnya bukan lagi dari telinga sebelah kanan, tapi dari telinga sebelah kiri. Karena ini gangguan mendengarnya sudah lama. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita komunikasi pasien. Bahwa rekonstruksi yang akan kami lakukan mentargetkan bahwa ini kita akan mencoba untuk melakukan rekonstruksi tulang pendengar. Ya, dari hasil CT scan-nya ternyata benar kita dapatkan, walaupun nggak terlalu jelas dari CT scan aksial dan koronal, ternyata ini ada massa nih di belakang. Jadi ini adalah kasus kolesteatoma kongenital yang dia menyebabkan putusnya sambungan antara incus dan stapes. Nah, demikian juga dengan yang cerita yang ini, juga sama, bahwa ini incus stapesnya ternyata putus. Jadi kita lihat dari, kita dugakan dari pemeriksaan audiometri, di mana dia di sini airborne gap-nya besar ya, di 2 dan 4 kilo. Kemudian rata ambang dengarnya sudah lebih dari 40 dB, jadi artinya kecurigaan besar kita bahwa ini perforasi, walaupun dia tipe aman, perforasi sentral besar, tapi dengan gangguan atau dengan masalah di tulang pendengaran. Baik, demikian dari saya. Harusnya sih detailnya nanti saya hanya coba review sedikit bagaimana mengkorelasikan CT scan, audiometri dengan CT scan. Nanti detailnya ada dengan dokter Tiwi ya, untuk ininya supaya tidak saling overlap. Tapi ketika kita membuat suatu evaluasi, evaluasi itu harus runut, harus bercerita, dan harus saling memvalidasi. Konsepnya seperti itu, sehingga jangan sampai nanti hasil A dari hasil audiometrinya A, tapi seakan-akan CT scan-nya tidak ada apa-apa. Nah, itu yang artinya whether si audiometrinya kita ngerjainnya nggak benar, ya jangan-jangan sebenarnya misalnya yang kita bilang tuli konduktif ternyata tuli sensori misalnya, karena kita nggak ngerjakan masking dengan baik gitu. Atau memang kita mesti melakukan evaluasi si CT scan-nya dengan metode yang tidak dilakukan oleh sejawat radiologi. Demikian dari saya, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Terima kasih kepada Dokter Fikri Mirza atas penjelasan dari presentasinya ya, dok ya. Sangat bermanfaat, dok, untuk sharing ilmunya kali ini, dok.